Perkenalkan, nama saya Redemptus Nardarat Mamanae, NIM 2019-32001 dari program studi Teknik Sipil S1 Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Karya Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas paper saya dalam Mekanika Tanah 2 yang membahas tentang kuat geser tanah. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang kuat geser tanah. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu tanah, yaitu bagian dari kerak bumi yang disusun oleh mineral dan bahan organik. Pada kasus ini kita akan membahas tentang analisis stabilitas lereng akibat gempa. Tanah longsor sering terjadi atau sering disebut dengan gerakan tanah dalam suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah. Tujuan dari paper ini yaitu kita akan menganalisis stabilitas lereng yang diakibatkan oleh gempa sehingga menimbulkan tanah longsor, dengan tujuan lain agar dapat mengetahui apa hubungannya dengan kuat geser tanah. Rumusan masalahnya dapat kita lihat sendiri. Kemudian kita masuk pada problem atau masalah yang saya ambil pada saat ini, yaitu studi kasus masalah yang terjadi pada lereng di ruas jalan Nongan Pangu, yang dimana di ruas jalan ini terjadi longsor akibat gempa. Dapat kita lihat faktor penyebab kelongsoran tanah antara lain penambahan beban pada lereng, penggalian, dan gempa bumi atau getaran berlebihan. Gempa bumi juga menyebabkan getaran yang menimbulkan tekanan pada partikel-partikel mineral dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah yang mengakibatkan longsor pada lereng. Adapun tujuan dari penelitian tersebut dapat kita lihat sendiri. Selain itu juga ada penyebab lain, yaitu jenis tanah yang ada pada lereng tersebut. Adapun klasifikasi tanah menurut USCS yang dibagi menjadi dua, tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Pada kasus ini kita akan membahas tentang teori analisis stabilitas lereng, yang dimana ketika bidang permukaan tanah sudah tidak horizontal atau miring, maka terdapat suatu gaya berat atau gravitasi yang akan mendorong dan menggerakkan tanah ke bawah. Dalam kasus ini menggunakan salah satu uji kuat geser tanah, yaitu uji triaksial. Bila tanah mengalami pembebanan akan ditahan oleh kohesi tanah yang bergantung pada jenis tanah dan kepadatannya, tetapi tidak tergantung dari tegangan vertikal yang bekerja. Yang kedua, gesekan antara butir-butir tanah yang besarnya berbanding lurus dengan tegangan vertikal pada bidang gesernya. Adapun teori menurut Coulomb tahun 1776 yang mendefinisikan bahwa rumus kuat geser tanah tersebut dapat kita lihat pada slide berikut ini, dan juga membahas tentang kriteria Moore-Coulomb. Ada dua, menurut Moore dan menurut Coulomb. Dari kriteria Moore-Coulomb tentang kuat geser tanah, adapun salah satu ahli yang bernama Terjak yang mengubah persamaan Coulomb tentang kuat geser tanah. Dapat kita lihat rumusnya dan persamaan-persamaan lainnya.
Adapun kaitan kasus yang saya ambil dengan kuat geser tanah, yaitu di mana keamanan atau kenyamanan struktur yang berdiri di atas tanah tergantung pada kekuatan tanah di bawahnya. Parameter kuat geser tanah ditentukan dengan uji laboratorium. Adapun 3 jenis uji laboratorium tentang kuat geser tanah dapat kita lihat sebagai berikut. Salah satunya itu uji kuat geser langsung. Adapun batasan ataupun kekurangan dalam pengujian geser langsung, yaitu dibagi menjadi 7. Dapat kita lihat pada slide ini. Yang kedua yaitu uji triaksial, di mana parameter kekuatan geser tanah dibagi menjadi 3. Dapat kita lihat pada slide berikut ini. Yang ketiga yaitu uji tekan bebas. Berikut langkah-langkah dan persamaan pada uji tekan bebas. Dapat kita lihat pada slide ini. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kuat geser tanah yang diuji di laboratorium yaitu dibagi menjadi 12. Salah satunya kandungan mineral dari butiran tanah, dan berikutnya dapat kita lihat sendiri. Kemudian analisis masalah dalam kasus yang saya ambil, yaitu di mana analisis stabilitas lereng akibat gempa ini sangatlah penting agar tidak terjadi kerusakan yang parah. Dengan mengetahui stabilitas lereng, maka akan kecil kemungkinan terjadi longsor atau keruntuhan tanah. Kasus ini pun sangatlah penting untuk dianalisis karena sering terjadi dalam dunia geoteknik. Adapun solusi dari kasus di atas, di mana sangatlah rentan terjadi dalam bidang geoteknik yang secara khusus dalam bidang mekanika tanah teknik sipil. Kasus tersebut dapat berisiko besar jika tidak cepat ditangani dan diakibatkan juga oleh kurang detailnya perancangan dalam menentukan kuat geser pada tanah. Berikut daftar pustaka dari kasus yang saya ambil dan beberapa referensi lainnya. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kuat geser tanah sangatlah penting dalam dunia geoteknik dan perancangan pembangunan agar tidak terjadi keruntuhan tanah atau longsor. Nah, alam seperti gempa, tsunami, pergerakan lempeng bumi, iklim, dan lain sebagainya. Untuk itu, agar masalah tersebut dapat ditangani, maka harus ada pemilihan jenis tanah, kuat geser tanah yang sama besar dengan tekanan atau beban yang diberikan. Sekian dari pemaparan materi tentang kuat geser tanah dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih.